Halo guys, di video kali ini kami dari kelompok 5 mendapat kesempatan untuk melakukan kunjungan dan wawancara di Radio Suara Kasih yang berlokasi di Jalan Eskalerik, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yuk ikuti keseruan kita hari ini. Nah guys, for your information, Radio Suara Kasih ini merupakan radio yang berada di bawah naungan Sinode Gemit loh. Nah guys, yang ini adalah Studio 1 Radio Suara Kasih yang mana sering digunakan untuk proses penyiaran. Mungkin kenalkan dulu. Iya. Nama saya mana aja sih. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Rini Clarissa Bolai, di Radio Suara Kasih. Jabatan saya Kepala Divisi Penyiaran, sekaligus penyiar dan reporter. Oke, jadi perkenalkan saya Cynthia dan teman-teman saya Mei, saya Bella, Saya Galangka. saya Jia, saya Windy, saya Putri. Saya Denis. Nah, salam kenal dari kami anak-anak komunikasi. Oke kak, mungkin di sini kakak bisa cerita sedikit tentang Radio Suara Kasih. Bukan. Ya. Jadi Radio Suara Kasih ini PT-nya namanya PT Radio Rumah Inti. Nah, nama radionya itu Radio Suara Kasih. Kami di bawah naungannya Sinode Gemit. Tapi kami berdiri sendiri, jadi semua proses keuangan, administrasi itu kami urus sendiri. Jadi pendanaannya, gajinya itu semua dari dalam radio sendiri. Tapi masih ada keterkaitan dengan Sinode? Masih ada. Masih ada kaitan administrasi dengan Sinode dan juga beberapa hal kami harus konsultasikan dengan Sinode, termasuk dengan pemberitaan atau penyiaran kami. Mungkin ada kerjasama lain apa dengan radio-radio lain atau media lain? Untuk sementara belum, kami masih berjalan sendiri, belum ada kerjasama karena memang kami baru relaunching kembali di tanggal 1 September kemarin setelah radio ditutup beberapa waktu yang lalu setelah Seroja. Jadi radionya baru relaunching kembali tanggal 1 September. Karyawannya semua juga karyawan baru, rekrutmen baru, dan kami sama-sama belajar di sini. Oke, Kak Clarissa. Iya, Clarissa boleh, Orange boleh. Kak Clarissa salah. Oke, Kak, di sini kami punya beberapa pertanyaan ya. Mungkin di Radio Suara Kasih sendiri ada prosedur pemilihan, penyuntingan dan juga penyiaran berita tuh seperti apa? Untuk berita sendiri, kami punya programnya tuh spot news di setiap jam. Jadi satu hari itu ada sekitar 9 jam untuk spot news dari pagi sampai malam hari. Tapi karena kami belum punya wartawan sampai sekarang, jadi beritanya sementara kami kerjasama dengan Humas Polri dari Polda Nusa Tenggara Timur dan juga Humas Gubernur NTT. Jadi beritanya itu kami ambil dari sana. Kemudian saya sendiri yang menyunting dan membuat berita singkat seperti info gitu. Jadi bukan berita yang dibacakan news anchor, tapi berita yang dibacakan penyiar. Jadi kayak bercerita rasa. Terus mungkin berkaitan dengan manajemen penyiaran ya. Mungkin ada regulasi yang mengatur penyiaran di Radio Suara Kasih ini. Untuk regulasinya sendiri kami pakai SOP-nya perusahaan.
Jadi kami punya SOP sendiri karena masing-masing media itu punya SOP masing-masing ya, baik itu tentang penyiaran atau manajemen yang lain. Jadi kami sendiri penyiarnya itu ada 8 orang, yang 3 itu part time dan yang 5 itu full time. Nah yang full time ini selain penyiar kami juga manajemen. Jadi ada Kadif Umum dan Rumah Tangga, ada Kadif Penyiaran, ada Kadif Teknisi untuk teknisinya, kemudian ada admin dan juga bendahara itu 1 orang, dia penyiar juga, kakak JJ yang tadi. Habis itu ada staff marketing kakak Anita yang baju hijau. Setelah itu ada yang bagian ini teknisi dan juga program-program dan editing itu kakak Abe yang tadi di dalam. Iya. Jadi sedikit kepo yang part time itu Kak. Iya. Itu masuknya tiap hari atau sesuai dengan jadwalnya? Iya, kalau part time ada jadwal setiap hari, tapi kalau mereka masuk sesuai dengan jam, kan kalau yang full time manajemen itu jam siaran jam kantornya dari jam 8 sampai jam 3 sore. Tapi kalau yang part time itu bebas sesuai dengan jam siaran. Jam siarannya itu dari ini sudah masuk SOP, jam siarannya dari jam 6 pagi sampai di jam 10 malam. Jadi ada 16 jam, pembagian waktu untuk menyiarnya itu per 4 jam. Jadi iya petugasnya iya ada yang 1 orang, ada yang gandeng 2 orang karena kami semua penyiar baru. Ada beberapa yang penyiar yang lama jadi kami gandeng. Ya, untuk programnya sendiri itu ada program informasi, ada layaknya media yang lain. 3 hal yang dikumpulkan ya, ada informasi, edukasi dan juga hiburan. Kalau di Radio Suara Kasih ditambah dengan religi. Iya. Oke, itu ya identik dari Radio Iya. Suara Kasih. Jadi untuk kalau informasinya itu ada informasi seperti berita duka atau ada informasi lain yang disampaikan oleh instansi atau gereja-gereja untuk dipublikasikan. Kemudian kalau edukasinya itu kami punya program info namanya jam 10 sampai jam 1 itu ada inbox. Jadi ada inbox hari Senin itu ada inbox ekonomi, hari Selasa itu ada inbox sains dan teknologi, hari Rabu ada inbox disket dunia sekitar kita, hari Kamis ada kronik budaya tadi, jadi berbicara tentang budaya. Di hari Jumat itu ada hits manca, itu lagu-lagu mancanegara. Kalau iya tidak request, itu cuma full informasi tentang lagu-lagu yang ada di mancanegara, lagu-lagu baru tentang historinya dan cerita di balik lagu itu. Kalau hari Sabtu itu ada klik, namanya itu koleksi lagu Indonesia terkini. Selain itu juga jam 4 sampai jam 6 itu juga ada info yang setiap harinya berbeda infonya. Kalau edukasi dengan informasi itu ya, informasi edukasi dan informasi itu program yang info. Kemudian hiburan itu ada pagi jam 7 sampai jam 10 Giska namanya, itu interaktif, bisa telepon, bisa salam-salam tapi tidak request lagu. Kalau jam 2 sampai jam 4 MP3 namanya, itu lagunya sudah ada disiapkan playlistnya, boleh di request hanya orang pertama tiap segmen dengan topik yang sudah disiapkan untuk dibahas bersama dengan pendengar. Kemudian malam jam 7 sampai jam setengah 10 blower boleh request, itu boleh request lagu apa saja kecuali lagu dangdut. Jadi di sini saya ada lagu dangdut. Lagu pop semua ya Kak? Lagu pop, lagu dansa boleh, tapi dangdut saja sama boleh. Kan kok ada yang pengen Lagu dangdut itu tidak boleh, itu aturan dari dari sini. jadi memang kami tidak boleh. Oke Kak, berkaitan dengan penyiaran, mungkin teman-teman di sini banyak anak milenial yang jarang untuk mengakses radio ya. Jadi mungkin selain dari radio sendiri, kami bisa akses penyiaran Kakak di Suara Kasih ini lewat apa? Oh ya, kalau akses lewat frekuensi memang masih terbatas. Ada daerah-daerah yang belum terjangkau 89,3, tetapi sekarang kami sudah punya website yang bisa dengarkan streamingnya. Jadi ada www.suarakasih.id. Jadi yang di luar daerah di mana saja bisa dengar. Karena memang itu juga permintaan dari
banyak pendengar yang sekarang posisinya mungkin di luar daerah. Oke Kak, mungkin kita masuk pada pertanyaan yang terakhir itu mau tanya bagaimana manajemen sumber daya di Suara Kasih yang berkaitan dengan rekrutmen, pemilihan, dan juga pengembangan dan pemeliharaan karyawan di Suara Kasih. Mungkin Kakak bisa bercerita sedikit tentang itu. Yang pertama mungkin rekrutmen ya. Rekrutmen seperti umumnya perusahaan. Jadi buka lowongan pekerjaan, kemudian ada yang melamar, berkasnya diterima, dilihat kembali, nanti dipanggil untuk wawancara, kemudian sampai di tahap pemilihan. Jadi siapa yang nanti masuk untuk diwawancara. Setelah diwawancara, kemudian dilihat kembali, yang diterima adalah orang-orang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kalau di perusahaan membutuhkan mungkin di bagian penyiaran, kadif penyiaran, itu harus sesuai berkasnya dan juga hasil wawancaranya itu harus sesuai, dan kemudian itu nanti diterima untuk masuk. Jadi yang melamar dan yang diterima itu adalah orang-orang yang memang sesuai, basicnya sesuai, dan dilihat mampu untuk ada ditempatkan di posisi yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian yang berikut tadi Mungkin ada pengembangan atau pelatihan untuk karyawan gitu. Setelah prosesnya ya, setelah perekrutan, setelah diterima sesuai dengan bidang masing-masing, ada pelatihan. Jadi ada pelatihan untuk yang jadi penyiar, ada pelatihan untuk penyiar, yang untuk di bidang masing-masing itu ada pelatihannya sebelum kami masuk untuk bekerja. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri setelah kami bekerja ada beberapa pelatihan, seperti mungkin karena kami belum ada wartawan, kami ada pelatihan bagaimana menyusun berita, mencari berita, menulis berita, pelatihan jurnalistik. Karena memang di sini belum ada wartawan, jadi sementara kami sedang proses untuk pelatihan jurnalistik, menulis, mencari. Iya. Terus mungkin untuk pengembangan karyawan di sini mungkin ada kegiatan apa untuk karyawan atau hanya biasanya pelatihan saja. Untuk sementara baru perencanaan untuk pelatihan. Belum ada kegiatan lain karena memang banyak hal yang masih harus kami benahi dan kami bangun kembali dari radio. Jadi sementara masih proses untuk pelatihan. Karena memang yang paling dibutuhkan sekarang itu soalnya berita belum bisa disalurkan, berita yang spot news, jadi itu yang paling dibutuhkan sekarang. Sedikit mulai dari saya Kakak, saya mau bertanya tantangan yang paling besar untuk Kakak pribadi dalam melakukan siaran. Iya, tantangan paling pribadi karena yang pertama banyak sekali ya tantangan. Soalnya sebelumnya belum pernah kerja di media, dan ini pertama kali kerja di media. Pas diterima langsung jadi penyiar, dan sebelum 1 bulan itu kami diharuskan untuk menyiar. Jadi kami ketika menyiar makanya harus gandeng dengan penyiar malam, karena ketika menyiar itu banyak hal yang harus dipelajari. Yang pertama bagaimana berhadapan dengan mic, dengan orang-orang yang tidak terlihat tapi dengkul suara sampai di ketumpung telinga. Jadi karena kita berhadapan dengan mic, kita ngomong dengan mic, mic punya jarak, kita punya intonasi bicara, kita punya kecepatan berbicara. Habis itu kita juga harus kuasai alat. Jadi harus kuasai alat dan juga kuasai aplikasi. Jadi nanti kalau masuk di ruang siaran itu ada 2 komputer dengan 1 mixer, ada headphone dan juga ada mic. Jadi pas siaran itu komputer kiri itu digunakan untuk cari baca skrip atau cari informasi yang lain. Kalau komputer kanan itu aplikasi untuk putar lagu, dan ada mixer di depan yang harus dinyalakan mic, dimatikan mic-nya, volumenya dinaik turunkan. Kalau lupa kasih mati mic, kita sudah musik orang sudah. Jadi banyak hal yang harus dipelajari.
Yang paling susah adalah memanage kita punya perasaan, karena di luar kita mau rasa kemana, mau menangis di luar, masuk ke dalam ruang siaran kita harus sesuaikan dengan kita punya program yang kita bawa. Jadi kalau di luar menangis, tapi kalau program pagi-pagi senang, happy, berarti sampai dalam harus ceria. Di luar kita mau ini senang kemana, kita mau bahagia kemana, mau bergerak kiri kanan, kanan gula, mau bergerak di sini di sana. Jadi kalau siang kita masuk itu dia punya tempo pelan, baru kita harus sesuaikan. Jadi yang paling penting itu, kita tahu di luar kemana, di udara kita harus tetap terlihat baik-baik saja. Iya, Raisa, makasih banyak untuk masih berbagi juga tolong berkaitan dengan manajemen sumber daya dan juga yang lainnya. Mungkin itu saja. Atau suara kasih ada slogan Inspirasi untuk semua. Oke. Jadi biasanya tagline suara kasih itu inspirasi untuk semua. Jadi kita punya opening, kalau mau siaran tuh dia punya opening dari Jalan Eskalere Kompleks Kantor Sinore Gumit 89,3 Radio Suara Kasih. Inspirasi untuk semua. Oke, mungkin Sosi Clarissa terima kasih. Terima kasih banyak. Halo guys, saat ini kami mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Undana. Kami berada di Radio Suara Kasih Kupang. Dengarkan terus 89,3 Radio Suara Kasih Kupang. Inspirasi untuk semua. Ente kadang-kadang ini beda lagi. Ente kadang-kadang ini masalah.